Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah kontroversi Jalan Mustafa Kemal Atatürk. Oke, berita ini masih hangat ya, meskipun keluarnya beberapa hari yang lalu, sebagaimana ditulis di sindonews.com, bukan berita biasa. Judulnya soal nama Jalan Mustafa Kemal Atatürk, Fahri Hamzah berseberangan dengan Fadly Zon. Ditulis oleh Abdul Malik Mubarak hari Kamis 21 Oktober 2021. Hari ini ya. Berarti memang masih hangat. Isinya adalah ditulis di Jakarta, Bapak Turki modern ya, Mustafa Kemal Atatürk menjadi salah satu isu perbincangan masyarakat dalam beberapa hari terakhir menyusul wacana penamaan jalan di Jakarta menggunakan namanya. Penamaan jalan ini sebagai barter atas pemberian nama Ahmet Sukarno oleh pemerintah Turki untuk jalan di depan KBRI Ankara. Rencana barter nama ini ternyata tak mulus. Banyak pihak yang menolaknya karena Mustafa Kemal Atatürk dinilai sebagai tokoh sekuler sehingga tak pantas dijadikan nama di jalan di Jakarta. Bahkan tokoh Betawi Haji Lunglung mengharamkan nama Mustafa Kemal Atatürk ada di tanah Jakarta. Haram hukumnya, di tanah Betawi ada nama jalan Mustafa Kemal Atatürk, tegas Ketua Umum Bamus Betawi itu, Rabu 20 Oktober 2021. Ya, memang lagi ini apa? Saya lihat di YouTube, terus lihat di berita Google, itu lagi heboh. Jadi saya penasaran, akhirnya saya, apa sih ini gitu kan. Akhirnya saya searching dan mengangkat materi ini. Anggota Komisi 1 DPR RI, Fadly Zon, juga salah satu yang tidak sepakat jika Mustafa Kemal Atatürk jadi nama jalan di Jakarta. Alasannya ia merupakan figur kontroversial, tak hanya di Turki, tapi juga di Indonesia. Fadly Zon yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP DPR RI ini mengusulkan nama Fatih Sultan Mehmet II atau Muhammad Al-Fatih sebagai nama jalan di Jakarta. Menurutnya nama tokoh tersebut pasti diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi kenapa nih dia berseberangan dengan konconya ya? Si Fahri Hamzah, biasanya selalu CS-an. Ia adalah sang penakluk Konstantinopel pada 1453. Pada usia 21 tahun namanya tercatat sebagai conqueror termuda sepanjang sejarah, lebih muda dari Alexander the Great, kata Fadly Zon. Dikutip dari keterangan tertulisnya Senin 18 Oktober 2021. Namun usulan Fadly Zon tersebut dimentahkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Untuk urusan ini Fahri tampaknya berbeda pendapat dengan sahabatnya tersebut. Bro, bener ini Al-Fatih mau disejajarin sama Soekarno. Tekerannya kan itu, kalau aneh lihat nggak pas bro. Jalan Al-Fatih di Jakarta PS Jalan Wali Songo di Ankara pas lah. Ngomong ke Gubernur Sohib lu tuh. Tweet Fahri Hamzah di akun resmi Twitternya @FahriHamzah Kamis 21 Oktober 2021. Hari ini berarti ya. Masih panas. Fahri menjelaskan bahwa dalam kasus penamaan jalan ini sama dengan konsep sister city, yakni resiprokal ya, atau bersifat saling berbalasan. Setelah disepakati, maka Indonesia dan Turki menandatangani kesepakatan tersebut. Bukan maunya kita sepihak, jadi jangan sepihak, tulis Fahri. Kemudian saya tuntaskan dulu ya, nanti baru kita diskusi. Apa sih ini gitu ya? Menurut posisi Soekarno dan Mustafa Kemal Atatürk adalah equal, sama ya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghormati Mustafa Kemal Atatürk sebagai Bapak Turki modern, sebagaimana Soekarno bagi Indonesia. Atatürk telah diterima dalam Hall of Fame bangsa Turki dengan segala kekurangannya seperti Soekarno oleh bangsa Indonesia. Keduanya adalah nama yang dipakai untuk keakraban dua negara. Soekarno Mustafa sama-sama pakai jas dan dasi. Wali Songo, Al-Fatih sama-sama pakai sorban. Ini lebih pas jadi tukeran. Lagian tanya Turkinya mau nggak? Cuitannya lagi. Oh berarti di sana itu kan dikasih nama jalannya Soekarno. Kalau Soekarno sama Al-Fatih itu kan nggak sama. Soekarno pakai jas sama dasi. Kalau Al-Fatih kan pakai jubah kayak gitu ya, pakai sorban kayak gitu ya. Nah jadi nggak cocok kalau misalnya namanya jalan di Jakarta itu Al-Fatih. Kecuali kalau di Turki itu namanya bukan Soekarno, nama jalannya Wali Songo, jadi sama-sama barternya pas gitu.
Tapi karena di sana kasih namanya Soekarno, pakai jas dan dasi, ya jadi di sini juga dicari tokoh Turki yang pakai jas dan dasi, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Tukerannya gitu, maksud Fahri Hamzah gitu. Fahri pun yakin bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizal Patria adalah pasangan yang ideal. Keduanya juga pasti memikirkan nama jalan secara cermat. Saya sih percaya gubernur akan menghormati bangsa lain dan pilihan presiden bangsa lain, katanya. Oke. Mustafa Kemal Atatürk. Saya rasa sahabat sekalian juga banyak yang tidak terlalu paham ya siapa Mustafa Kemal Atatürk itu. Kecuali kalian yang jurusan sejarah ya, apalagi para milenial yang buta atau belum belajar terkait sejarah Islam ya. Oke, sekarang kita lihat dulu siapa sih Mustafa Kemal Atatürk. Itu saya searching dari Wikipedia, ensiklopedia bebas. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ya, sebagai pengetahuan kita ini ya, Mustafa Kemal Atatürk 19 Mei 1881 sampai 10 November 1938. Hingga 1934 namanya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha. Adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi negara itu. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ideologinya yang sekularis dan nasionalis berikut kebijakan serta teorinya dikenal sebagai Kemalisme. Mustafa Kemal membuktikan dirinya sebagai komandan militer yang sukses selama berdinas sebagai komandan divisi dalam pertempuran Gallipoli. Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah di tangan tentara sekutu dan rencana-rencana berikutnya untuk memecah negara itu, Mustafa Kemal memimpin gerakan nasional Turki dalam apa yang kemudian menjadi Perang Kemerdekaan Turki. Kampanye militernya yang sukses menghasilkan kemerdekaan negara ini dan terbentuknya Republik Turki. Sebagai presiden yang pertama, Mustafa Kemal memperkenalkan serangkaian pembaharuan luas dalam usahanya menciptakan sebuah negara modern yang sekuler dan demokratis. Menurut hukum nama keluarga, Majelis Agung Turki memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakang Atatürk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, pada 24 November 1934. Itulah ya kalau orang hebat. Padahal udah meninggal 24 November 1934, sekarang masih dikenal atau terkenal. Namanya tetap hidup ya. Ya, saya agak tertarik dengan Turki ya. Karena dulu saya pernah nonton itu film yang heboh pada masanya, yaitu Abad Kejayaan ya. Itu saya suka sekali dengan film kerajaan Turki tersebut ya. Zaman Kesultanan Utsmani ya, lagi jaya-jayanya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Mustafa Kemal itu tadi kan sudah kita ketahui siapa Mustafa Kemal Atatürk itu. Ya, jadi Atatürk itu nama tambahan ya, yang artinya Bapak Bangsa. Diberi nama oleh Majelis Agung Turki. Oke, jadi mengapa banyak orang Islam itu tidak menyukai Mustafa Kemal Atatürk? Ini ada ada pro dan kontra ya. Ini tulisan dari Rupus Panjaitan, pencinta sejarah. Sepertinya ini ditulis sudah lama. Sebentar saya lihat tanggalnya. Ya, udah 4,4 ribu tayangan, sudah lama. Katanya karena kampanye Khalifah dan Islamisme, political Islam sedang naik daun akhir-akhir ini. Karena Mustafa Kemal membubarkan kekhalifahan Utsmani dan Kesultanan Ottoman, dia jadi dituduh melawan Islam. Itu kata Rupus Panjaitan ya. Jadi mengapa banyak orang Islam tidak suka dengan Mustafa Kemal Atatürk? Karena itu tadi, Mustafa Kemal dianggap membubarkan kekhalifahan Utsmani dan Kesultanan Ottoman, dia jadi dituduh melawan Islam. Faktanya di abad 19, Kesultanan Ottoman sudah dijuluki The Sick Man of Europe karena tertinggal dengan imperium-imperium Eropa lain dan negeri-negeri jajahannya mulai menuntut kemerdekaan. Ini termasuk negeri-negeri berpenduduk muslim. Di Perang Dunia I, Syarif Mekah Hussein bin Ali al-Hashimi termasuk yang bersekongkol
dengan Inggris untuk melawan Ottoman. Keluarganya belakangan mendapat jatah kerajaan Irak dan Yordania. Selain itu, keluarga Al Saud juga bersekongkol dengan Inggris dan Amerika Serikat untuk bisa merdeka dari Ottoman. Mesir di bawah kepemimpinan dinasti Muhammad Ali juga memilih untuk menjadi protektorat Inggris daripada tetap di Kesultanan Ottoman. Pada waktu Kesultanan Ottoman ditumbangkan, tidak banyak Muslim yang meratapi. Ottoman adalah kejayaan di abad pertengahan. Dan pada waktu dunia bergerak menuju modernisasi, pemerintah Ottoman di Sublim Porte tidak sanggup mengikuti. Hasilnya ia terlindas oleh tren nasionalisme dari negeri-negeri koloninya, negara jajahannya ya. Mustafa Kemal termasuk nasionalis itu. Dia memikirkan bagaimana agar bangsa Turki tidak tergilas oleh kekalahan Ottoman di Perang Dunia I. Setelah memenangkan perang melawan Inggris, Yunani, Armenia, dan sekutu-sekutu mereka yang menduduki wilayah Istanbul, Edirne, dan Anatolia, Atatürk mulai mentransformasi Turki. Dalam benaknya, Turki harus menjadi Eropa dan harus memisahkan agama dan negara, mengganti tulisan Arab menjadi tulisan Latin, dan lain-lain. Hasilnya adalah negara Turki yang kita kenal sekarang, modern, kuat di regional, dan kekuatan nomor 2 di NATO. Ya, jadi konon kabarnya ya kemunduran lebih kurang itu kemunduran Islam itu bukan disebabkan oleh Mustafa Kemal yang yang nasionalis itu. Justru katanya ini menurut ini ya versi yang pro terhadap Mustafa Kemal Atatürk ya. Justru faktanya di abad ke-19 Kesultanan Ottoman sudah dijuluki the sick man of Europe. Jadi dia sebenarnya emang udah lemah. Karena banyak negara jajahannya itu minta untuk merdeka. Nah, pada akhirnya setelah menang Perang Dunia I, Mustafa Kemal Atatürk ini untuk mempertahankan kejayaan di abad pertengahan tersebut dengan mengubah dari Kesultanan Ottoman menjadi modern ya, menjadi sekuler dan modern, agar tidak terlindas oleh tren nasionalisme dari negara-negara penjajahnya, negara-negara yang dijajahnya. Jadi negara yang dijajahnya itu trennya itu adalah sekuler dan modern. Mereka minta merdeka, sementara Turki itu masih dalam keadaan kesultanan yang sudah mulai lemah, atau bahasa ininya julukannya itu the sick man of Europe. Ya, sudah tertinggal dengan imperium Eropa lain. Ini menurut yang pro terhadap Mustafa Kemal Atatürk. Cuman ada yang kontra ya, yang paling banyak itu kontra ya. Tidak tahu mengapa. Justru Mustafa Kemal Atatürk ini dianggap menjatuhkan Islam ya. Muslim Arbi, Mustafa Kemal Atatürk dibenci Muslim, dia perusak Islam ya. Ini saya searching dari makassarterkini.id. Judulnya Muslim Arbi, Mustafa Kemal Atatürk dibenci Muslim, dia perusak Islam. Nah, jadi ini dianggap perusak Islam karena itu tadi ya, mengubah kesultanan jadi sekuler dan modern. Terkini.id Jakarta, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi ikut menanggapi soal kontroversi nama tokoh pendiri bangsa Turki yakni Mustafa Kemal Atatürk yang namanya akan dijadikan nama jalan di Jakarta. Muslim Arbi pun mengungkapkan bahwa Mustafa Kemal Atatürk merupakan sosok yang dibenci umat muslim lantaran pendiri Turki itu menurutnya telah merusak agama Islam. Oleh karena itu, Muslim Arbi berpesan agar sebelum memilih tokoh untuk menggunakan nama jalan di Jakarta, sebaiknya dicari tahu terlebih dahulu sejarah dari tokoh tersebut. Diketahui tokoh Mustafa Kemal Atatürk menjadi pujaan kalangan sekuler karena dia berhasil menghancurkan Khilafah Turki Utsmani. Hal itulah yang membuat umat Islam sangat membenci sosok Mustafa yang dicap sebagai perusak Islam. Sebaliknya, dunia Islam membenci Mustafa Atatürk sebagai perusak Islam dan kaum muslimin. Penamaan nama jalan di Jakarta hanyalah upaya adu domba saja, ujar Muslim Arbi dikutip dari kantor berita politik RMOL Minggu 17 Oktober 2021. Menurut Muslim, penamaan jalan dengan nama Mustafa Kemal Atatürk hanyalah menonjolkan tokoh sekuler sekaligus agen kolonialis Inggris dan perusak Islam. Jika Kemal Atatürk dipaksakan sebagai nama jalan di Jakarta, dapat dikatakan ini sebagai simbol sekularisasi negeri ini. Apakah itu yang dikehendaki rezim ini? Tuturnya.
Penggunaan nama Mustafa Kemal Atatürk untuk jalan di Jakarta juga menuai tanggapan dari Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijaksanaan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam. Saiful menilai usulan nama jalan di Jakarta diganti dengan nama tokoh Turki tersebut seharusnya tidak dipaksakan. Menurutnya, penggantian justru akan menimbulkan polemik dan pertanyaan dari masyarakat terkait adanya penggantian nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saiful Anam bahkan curiga apakah penggunaan nama tokoh pendiri bangsa Turki itu lantaran adanya barter. Apakah ada barter terhadap nama Mustafa Kemal yang dikenal sekuler yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa, kata Saiful. Terlebih, menurut Saiful, rencana penamaan jalan di Menteng tersebut menimbulkan banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Mayoritas menganggap Mustafa Kemal Atatürk sebagai tokoh sekuler. Saya kira masih banyak pahlawan-pahlawan bangsa yang belum diabadikan menjadi nama jalan, yang saya kira tentu nama-nama pahlawan tersebut lebih layak daripada Mustafa Kemal, ujarnya. Ya, itulah tadi ya, politik. Ya, politik. Oke, sekarang kita coba lihat dulu apa yang disalahkan politik. Politik itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik itu segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya macamnya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Saya ulangi lagi, politik adalah segala urusan dan tindakan, bisa kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Siasat. Nah, siasat ini biasanya yang kita ketahui di masyarakat umum itu, ya, politik itu dekat dengan taktik atau siasat ya. Siasat itu apa? Siasat itu tindakan, kebijakan, taktik untuk mencapai maksud. Tadi statement akhirnya, statementnya adalah pertanyaan dari Saiful tadi, apakah ada barter terhadap penamaan Mustafa Kemal yang dikenal sekuler yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa? Ya, kalau menurut Fahri Hamzah tadi kan memang ada barternya ya. Di sana dikasih nama Jalan Soekarno, di sini dikasih jalan nama jalan Mustafa Kemal Atatürk. Yang jelas ya pastinya ini ada mengandung politiknya ya, mengandung kebijakan untuk mencapai maksud yang pastinya ada satu kerjasama antara Indonesia, Turki gitu. Ya, sebagian besar daripada kita itu tadi kan pro dan kontra, namun terkadang kita yang pro maupun yang kontra ini kan juga tidak tahu sejarah yang sebenarnya. Namanya juga sejarah ya. Jadi ditulis oleh pemenang. Bisa saja mungkin pada saat itu sebenarnya dia melakukan sesuatu yang benar tapi dia kalah, maka ditulislah bahwa ditulislah keburukan-keburukannya. Namun bisa saja pada saat itu sebenarnya dia melakukan salah namun dia menang, maka ditulis kebaikan-kebaikannya, maka menjadi pahlawan. Apa yang terjadi sebenarnya wallahu alam bishawab, kita tidak tahu. Seperti tadi sebagian besar umat Islam membenci Mustafa Kemal Atatürk karena beliau itu dianggap ini ya merobohkan Islam atau perusak Islam karena menghancurkan Khilafat Turki Utsmani menjadi negara yang sekuler dan demokratis. Nah, saya tidak tahu mengapa kata sekuler itu sangat riskan di umat Islam ya. Tapi saya mengikuti ngaji filsafat dari ngaji filsafat tentang sekularisme dari Bapak Dr. Fahrudin Faiz, ada di YouTube-nya itu. Ternyata ya sekuler itu tidak seperti sebagaimana yang ditakutkan atau seburuk itu gitu. Ya, sama kayak misalnya dibesar-besarkan komunis gitu ya. Ternyata komunis itu tidak seperti itu. Yang disebarluaskan ke masyarakat itu bukan komunis. Nah, cuman nggak tahu ya, memang terkadang antara penamaan sama aplikasi beda. Sebenarnya komunis itu tidak jahat, namun karena ya ideologi komunis itu tidak jahat, namun karena penerapannya atau dibuat tren atau dogma atau label bahwa komunis itu jelek ya, diterapkannya jelek ya, jadinya jelek gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, sebagaimana Cak Nun bilang juga kan, G3 antara PKI, oke deh nggak usah bahas PKI ya, riskan. Saya juga nggak tahu pasti, hanya referensi dari orang-orang yang saya anggap paham.
Maksudnya seperti itu yang saya pelajari dari pengajian tersebut. Sekuler tidak seperti itu, cuman sekuler yang di anggapan masyarakat luas itu beda gitu dari pemahaman aslinya. Mungkin begitu juga Islam ya. Islam itu sebenarnya indah, cuman karena oknum-oknum itu membuatnya menjadi radikal, jadi Islam jadi jelek. Nah, seperti itulah. Coba kita pahami bersama sekuler itu sebenarnya bagaimana. Jangan-jangan yang kita pahami itu salah gitu kan. Ya, itulah tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda termasuk yang pro atau kontra terhadap penamaan Jalan Mustafa Kemal Atatürk itu? Kalau saya golput ya, terserah pemerintah saja, karena kita nggak bisa pro dan kontra terhadap sesuatu yang kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Satu, kita tidak tahu sejarah tentang Mustafa Kemal Atatürk dengan pasti, ya, karena itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Dan yang kedua, kita tidak tahu hubungan apa, kerjasama apa yang terjalin antara Indonesia dan Turki sehingga muncul tindakan atau kebijakan tersebut. Ya, kita lihat saja, kalau misalnya dikasih nama itu membawa hal yang positif, it's okay. Tapi kalau misalnya belum tahu apa yang akan terjadi, ya nggak bisa juga, ya, nggak tahu juga gitu. Tapi mungkin seperti Fahri Hamzah dan Fadlizon dan orang-orang politik di sana tahu arahnya, jadi mereka berani berbicara, saya pro dan saya kontra, berani menentukan pilihan. Kalau saya golput, karena saya satu tidak tahu pasti sejarah apa yang terjadi pada saat Mustafa Kemal Atatürk memimpin. Saya belum banyak membaca referensinya, dan apalagi saya jauh dari pemahaman ini, jadi tidak ada alasan saya hanya ikut-ikutan untuk membenci. Ya, kedua, ya, saya tidak tahu rencana apa yang dibuat oleh pemerintah DKI atau pemerintah Indonesia terhadap barter ini. Mudah-mudahan ini merupakan barter yang menguntungkan kedua belah pihak, membuat Islam Indonesia dan Turki berkembang pesat menuju kejayaan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.